Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini karena udah di pertengahan bulan, jadi gue pengen ganti oli si mesin Daytonanya. Yang dimana kita bakalan ganti olinya nggak sendirian ya, yang kan biasanya gue ngegantinya sendirian. Nah, kali ini gue ngegantinya ke Kang ganti oli truk ya. Jadi kata teman gue di situ biasanya ada mesin buat ngebersihin mesinnya. Jadi kayak di vakum gitu kata temen gue ya. Jadi apakah benar? Nanti kita langsung cek aja. Kita bakalan ganti oli di tempat truk. Jadi olinya pun di situ juga nyediain buat motor. Padahal dia nyediainnya cuma untuk dibeli. Tapi temen gue juga dia bisa untuk nyediain pemasangannya juga untuk motor. Jadi kita langsung coba aja. Kita ganti oli di tempat penggantian truk ganti oli. Oke, kita langsung let's go. Oke, ini kita udah sampai di lokasinya, dimana posisi bengkel ganti olinya ada di pinggir jalan ya guys ya. Bisa dilihat ini. Halo Pak. Jadi lokasinya ada di pinggir jalan menuju ke Tanjung Perak. Jadi kalau misalnya kalian dari Surabaya tahukah jalan ini, tulis aja kolom komentar ya kan. Seperti yang gue bilang tadi bahwa rata-rata pengunjung bengkel ini adalah pengguna mobil atau truk, karena posisinya pun memang sangat strategis di pinggir jalan. Dan ya, ini adalah pelanggan, ada mobil satu, dan ini yang tadi gue bilang bahwa ada alat vakum yang dimana bisa membersihkan mesin dengan mudah tanpa harus disemprot dengan alat-alat lain gitu. Nah, ini jadi sedikit agak review bagian mesin vakumnya. Ini tuh berfungsi untuk menyedot bagian oli yang kotor di dalam mesin. Jadi tinggal dimasukin si selangnya dan otomatis kesedot oli kotornya ke mesin tersebut. Oke, jadi ini adalah oli yang gue pakai, yaitu 3000 plus 15W50 dari Motul. Kalau kalian subscriber lama gue, pasti kalian bertanya-tanya kenapa olinya diganti bang, yang tadinya 5100 ganti ke 3000. Ya, jangan di skip-skip, nontonnya nanti bakalan gue jelasin kenapa gue ganti olinya menjadi oli Motul ini. Dan ya, ini adalah oli kemasan baru dari Motul, yang dimana si stikernya itu cuma ada satu, nggak kayak sebelum-sebelumnya atau yang di TikTok itu kebanyakan ada dua lapis kan. Nah, kalau ini tidak. Oke, sekarang udah masuk antrian dan langsung aja dibongkar sama abangnya. Oke, jadi alasan kenapa gua ganti olinya jadi 3000 dari yang 5100, karena gua merasa oli yang 5100 itu nggak cocok untuk di mesin Daytona. Padahal harga untuk oli 5100 itu lebih mahal ya kan. Tapi kayaknya sepertinya tidak cocok karena dia sifatnya yang terlalu encer, yang membuat, nah bisa dilihat olinya cepat hitam. Jadi gua lebih memilih untuk mengganti yang 3000 yang harganya lebih murah tapi dia lebih kental. Dan untuk hasilnya kita bakalan cek sebulan ke depan gimana hasilnya nanti. Dan di sini abangnya dari tadi nggak ngeh kalau mesin gua udah diganti, dan akhirnya dia nanya ke gua mesin apa ini, dan tolong didengerin nih bincang-bincang gua sama abangnya. Mesin apa ya? Mesin ini Daytona Ori. ori itu ada Asli nih. Suratnya motornya apa? Supra. Supra. Ya? Masih ikut Supra. Full gelondongan. Iya, full gelondongan semua. Berapa cc? 190, 150. 90, Berapa? 190, 190. Berapa satu gelondong? 21 21 juta. Mahal mesin itu. Iya, emang. Dan itu adalah tadi bincang-bincangnya, yang dimana abangnya menanyakan bahwa mesin ini tuh mesin apa, suratnya kayak gimana. Dan lanjut di sini yang tadi gue jelasin di awal, menggunakan mesin vakum ternyata tidak, karena kata abangnya lebih gampang pakai ini untuk mesin C100 atau mesin slip engine, lebih enak pakai kompresor biasa dibandingin mesin vakum. Kalau mesin vakum katanya lebih enak untuk mesin-mesin yang berdiri karena dia posisinya tutupnya ada di atas, jadi otomatis dia bakalan kesedot semua oli kotornya. Kalau slip engine kan posisi si lubang masuk olinya tuh dia kondisinya miring kayak gini, jadi lebih enak pakai kompresor biasa kayak diganti oli-oli pinggir jalan pada umumnya. Dan ini langsung ditutup aja karena kita bakalan mau masukin oli yang bakalan kita pakai, yaitu Motul 3000. Isi berapa? 800 kan? 800 ya? Nggak tahu berapa, soalnya kalau diisi 1 liter penuh. Penuhan ya?
kepenuhan masih sisa dikit. Nah saya kurang bagusnya sebenarnya full apa enggak sih, ngeluber-luber apa enggak sih Kenapa? sebenarnya kalau ngisi oli itu bagusnya full ya, ngeluber-luber apa enggak? Tuh yo, enggak lah mas. Iya kan makanya Kurang ya. Kurang 800 ya dikasih 800. masalahnya di buku panduannya nggak ada, kayaknya sih 800 sih. Yo segini bisa. Yo kurang. Oke. 800 pas berarti. 800 pas ya, tadi agak lebih dikit banyak itu ya kelebihannya. Penuh. Penuhan ya, banjir. Ini kan ikut ini. Oh itu Jalan kurang. sticknya nih. Oh Ini iya, iya. maksimalnya kan segini. Oh. Kalau kurang dari segini, Kurangan ya, ini oli. kan batas minimalis segini. Oke. Ya. Isi saya benar. Ya. Oke, akhirnya selesai juga video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like. Kalau misalnya ada pertanyaan, di komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Guru Dwika Hidayat pamit. Bye bye. See you next video.